kepada Bapak Pendeta yang mutabir waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan dari Bapak Majelis, Bapak Penatua JJ Wedu. Selamat sore, salam. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena hari ini kita sedang merayakan, mengenang peristiwa besar dalam kehidupan iman percaya orang Kristen, yaitu Jumat Agung. Saya percaya bahwa khususnya kita warga Gereja Kristen Sumba, hari ini kita ada di dalam firman Tuhan yang sama dalam perenungan Jumat Agung ini, yaitu tentang peristiwa Yesus mati yang dikisahkan lewat Markus pasal 15 ayat 33 sampai 41. Di mana dalam satu peristiwa penting itu hal yang terjadi, yaitu kegelapan menyelimuti selama 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3. Yesus sang terang diselimuti oleh kegelapan. Tapi tentu kuasa kegelapan tidak mampu menguasainya. Karena setelah itu kita juga merayakan Paskah tentang kebangkitan Yesus. Sang terang membawa terang dalam hidup ini. Karena itu orang-orang percaya dipanggil dari kegelapan masuk dalam terang Kristus, disebut sebagai gereja. Dan hari ini di Jemaat Pemada ada satu anak Tuhan yang dibawa dalam terang Kristus lewat sakramen baptisan kudus. Kita bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Gilvi. Kita masuk dalam ibadah dan saya ajak kita memulai ibadah ini. Dan kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 426. Ayat 1, kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan kata-kata selanjutnya. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita berdoa. Kami datang bersyukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, Allah dalam Yesus Kristus Sang Terang, yang memberi kesempatan untuk kami menikmati terang Kristus dalam hidup ini sebagai pengikut-pengikut Kristus. Untuk kami menikmati betapa mulianya kami menjalani kehidupan sebagai orang beriman. Kami menikmati kasih kemurahan Tuhan yang memberi kesempatan kami menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak Tuhan dalam rumah tangga ini, Bapak Gilvi sekeluarga, mengucap syukur karena Tuhan memberi kesempatan. Dan hari ini salah satu anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka bawa di hadapan hadirat Tuhan untuk dimeteraikan lewat sakramen baptisan kudus. Dan saat ini kami diundang bersama-sama saudara-saudara untuk menikmati sukacita ini. Dan dalam kami menikmati sukacita ini, kami bersama-sama melandasinya dengan kami akan mendengar, merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan berkarya, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami renungkan, kami mengerti, menjadi doa bagi kami untuk keluarga ini, menjadi pegangan bagi kami dan terlebih khususnya untuk keluarga ini. Mari Tuhan datang dan berfirmanlah. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pilih bagian firman Tuhan dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7, dilanjutkan ayat 13 dan 14. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 7, dilanjutkan ayat 13-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois,
dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikian bagian sabda Tuhan ini. Kiranya lengkaplah sukacita keluarga karena sukacita syukuran baptisan pada sore hari ini dilandasi oleh sabda Tuhan. Dan berbahagialah kita yang selalu rindu mendengar, merenungkan, menerima dan melakukan sabda Tuhan dalam hidup kita. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan menganugerahkan kepadanya hati yang murni, yang tulus untuk melayani Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang. Ia percaya bahwa nenek moyangnya, yaitu orang-orang tua Israel, dari waktu ke waktu mereka terus menyatakan Tuhan dalam hidup mereka. Sebagaimana Tuhan sendiri berfirman di dalam Perjanjian Lama yang mengatakan, ajarkanlah kepada anak-anakmu, baik waktu mereka berbaring, baik waktu mereka berjalan, baik waktu mereka tidur dan seterusnya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, semangat pelayanan pengajaran yang ditanamkan oleh orang-orang tua itu menjadi motivasi semangat bagi Rasul Paulus. Dalam hal ini Rasul Paulus selalu mendoakan Timotius. Hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan orang Kristen adalah doa. Dan Timotius itu dipandang oleh Rasul Paulus sebagai anaknya. Dia terus mendoakan anaknya karena dia ingin apa yang ada dalam dirinya, semangat, kemurnian hati untuk melayani Tuhan, itu dilanjutkan juga oleh Timotius, anak rohaninya, anak yang ia pandang sebagai bagian dalam kehidupannya. Dan kita percaya bahwa setiap orang tua terus mendoakan anak-anaknya. Dan doa kita supaya Bapak Gilvi, Mama Gilvi diingatkan selalu untuk mendoakan anak-anak mereka, termasuk anak yang telah dibawa di hadapan hadirat Tuhan untuk dimeteraikan di sini. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Jadi orang tua ini, perempuan, nenek, mama, itu betul-betul tanamkan kepada Timotius ini iman yang teguh, ajaran-ajaran yang benar. Itulah yang Rasul Paulus mau supaya terus diingat dan dilanjutkan oleh Timotius, termasuk nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak tidak gampang. Mereka akan melihat segala hal yang kita lakukan, juga orang tua. Ini tidak mudah. Saat saya berbicara seperti ini, saya punya kelemahan, punya keterbatasan. Tapi sedapatnya kita sama-sama renungkan dalam kesempatan indah ini, supaya kalau berselisih contohnya, jangan di depan anak-anak. Karena kalau anak-anak mendengar, mereka akan menjadi anak-anak yang ikut bagaimana cara hidup kita orang tua. Anak-anak itu mereka tangkap dari mendengar, dari melihat, itu lebih banyak. Karena itu di saat kita menunjukkan jalan, perlu hikmat dari Tuhan. Karena itu nasihat dari Rasul Paulus ini benar-benar ia mau tanamkan kepada Timotius. Karena Timotius masih sangat muda, tetapi dia percaya bahwa Timotius sudah punya modal. Dan modal yang didapatkan dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Dan yang terakhir, kekasih-kekasih Tuhan, kita orang tua akan berupaya bagaimana memberi yang terbaik bagi anak-anak kita. Saya melihat itu sekarang, Bapak Mama, sudah mulai banyak perubahan. Karena kalau sekarang nama anak
itu sudah dipikirkan bagaimana harapan orang tua terhadap anak itu kelak. Macam saya punya anak waktu lahir begini, ini Al dulu sebenarnya saya siap nama perempuan. Karena tidak jelas waktu di USG, dia laki-laki atau perempuan. Pas lahir begini, dia laki-laki. Saya cari di YouTube sudah, di Google. Saya cari-cari begini yang nama A duluan begitu kan anak pertama. Saya lihat di situ Aldrich Frederick. Taruh sudah ini kan saya lihat demi arti pemimpin perdamaian. Harapannya saya nanti dia menjadi pemimpin perdamaian. Jadi kita orang tua punya harapan terhadap anak-anak kita. Saya melihat ada yang kasih nama Ronaldo, ada yang kasih nama ini. Artinya dia punya harapan nanti jadi pemain bola lah. Ya, ada yang kalau dulu memang orang sudah takut kasih nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena banyak orang khotbah bilang yang nama-nama itu yang banyak di penjara. Jadi orang bilang, kasih nama lain saja, nama pemain bola mungkin. Nah, jadi bapak mama kayak kasih Tuhan, kita punya harapan. Kita mau taruh sesuatu dalam anak-anak kita. Baik itu kita mulai berpikir nanti saya punya anak petak sawah, saya punya anak laki ada 2 orang. Bagaimana supaya nanti mereka punya warisan. Ada orang tua yang memiliki talenta. Saya punya talenta, pasti gen saya yang turun kepada anak saya. Kalau saya hobi menyanyi, bagaimana saya tanamkan harta untuk anak saya bisa menyanyi ke depan. Ada banyak hal yang kita tanamkan kepada mereka. Yang pasti yang kita tanamkan itu yang baik. Tidak mungkin kalau saya ini judi, baru saya tanamkan yang judi pada anak saya. Tidak ada orang tua yang seperti itu. Saya percaya. Yang kita tanamkan adalah hal-hal yang baik dalam hidup kita. Bahkan orang-orang tua sekarang, Bapak Mama, kalau dulu ada ungkapan begini. Ini Bapak Gil punya anak-anak perempuan. Betul ya Bapak Mel dia? Anak perempuan itu kok sekolah sampai di langit juga tetap nanti di dapur ga. Tapi sekarang tetap kita ke sekolah. Anak-anak perempuan di Ukmada 99%, 1% anak laki-laki yang kuliah. Kalau kita hitung. Lebih banyak ini yang perempuan yang kuliah. Ini menunjukkan bahwa ada perkembangan maju yang lebih dalam kehidupan orang tua menanamkan harta apa yang dia dapat berikan kepada anak-anaknya. Banyak hal orang tua yang perempuan dia menanamkan kepada anak-anaknya talenta contohnya untuk menenun. Hanya laki-laki macam saya lihat jarang ada yang kasih talenta untuk parang ya. Nah jadi kadang kita lari juga beli barang di loli sana. Tidak ada lagi yang buat parang, jarang sekali umat ini. Nah jadi talenta-talenta seperti itu kita pikir adalah harta yang menjadi modal bagi anak-anak kita. Tapi jangan lupa satu hal penting ini. Yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tanamkanlah harta yang indah, yaitu iman kepada Yesus Kristus pada anak. Karena itu yang akan membawa dia pada kekekalan. Karena itu yang membawa dia kepada kehidupan yang membawa pertumbuhan hidup yang lebih baik di dalam kehidupan karakter sebagai orang Kristen. Sampai di sini firman Tuhan ini, Tuhan memberkati Gwyneth ya, dalam pertumbuhan. Saya juga lupa tanya tadi, ini Gwyneth ini pasti punya arti, punya makna. Tapi kita percaya bahwa itu semua punya harapan besar secara orang Kristen, secara rohani untuk bagaimana anak bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati Bapak Gilvis keluarga, bahkan kita semua yang hadir saat ini. Amin. Saya ajak kita memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 387 ayat 1. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku, dan kata-kata selanjutnya.